Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasna Khairiyah, NIM 035. Kali ini saya akan menjelaskan materi selama perkuliahan mata kuliah edutainment PAUD. Materi yang pertama, ruang lingkup edutainment. Apa itu edutainment? Edutainment berasal dari dua kata, yaitu education yang artinya pendidikan dan entertainment yang artinya hiburan. Jadi, edutainment merupakan sebuah metode pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan serta dipadukan dengan hiburan sehingga peserta didik tidak merasa jenuh dalam mempelajari apa yang telah disampaikan oleh guru. Hakikat edutainment. Edutainment merupakan pembelajaran yang menyenangkan, artinya pembelajaran harus aktif, kondusif, termotivasi, menarik, dan kreatif, serta menyenangkan. Kelebihan dan kekurangan edutainment PAUD. Kelebihan yang pertama menimbulkan positive independence. Yang kedua, siswa terlibat aktif sehingga terdapat individual accountability. Yang ketiga, menciptakan kerjasama yang tinggi sehingga berkembangnya social skill. Kekurangan edutainment PAUD. Yang pertama, cenderung menekankan aspek fun. Yang kedua, cenderung identik dengan hiburan dan permainan. Yang ketiga, kurang menekankan pentingnya komunikasi. Materi yang kedua, prinsip-prinsip edutainment. 1. Menjembatani proses belajar mengajar. Dapat meningkatkan hasil belajar anak didik. Yang kedua, asumsi yang mendasari pembelajaran edutainment. Yang pertama, perasaan gembira. Yang kedua, metode pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, potensi nalar dan emosi. Yang ketiga, menggunakan anak sebagai pusat sekaligus objek pendidikan, yang artinya menyesuaikan kemampuan anak dan guru tidak boleh memaksa keinginan anak. Yang keempat, pembelajaran yang lebih humanis. Menurut KBBI, humanis sendiri berarti tidak ada unsur sara dan diskriminasi. Menurut Chen, kebebasan, martabat, integritas, keadilan, dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Menurut Bambang Warsito dalam teori humanisme, yaitu mencapai akumulasi diri, pemahaman diri, dan realisasi peserta didik. Materi ketiga, konsep pembelajaran edutainment. Konsep edutainment yang pertama, humanizing the classroom. Yang kedua, active learning. Yang ketiga, accelerated learning. Yang keempat, quantum learning. Yang kelima, quantum teaching. Strategi dan metode pembelajaran haruslah menarik, inovatif, dan menyenangkan. Cara belajar SAVI. SAVI sendiri adalah singkatan dari somatic, auditory, visual, intelektual. Somatik merupakan pola pembelajaran yang lebih menekankan pada aspek gerak tubuh atau belajar dengan melakukan atau berbuat. Auditory yaitu cara belajar yang menekankan pada aspek pendengaran. Visual merupakan belajar dengan mengamati dan menggambarkan. Intelektual yaitu belajar dengan memecahkan masalah. Aplikasi edutainment. Pembelajaran berbasis edutainment didesain dengan aplikasi di dalam proses belajar. Mengajar baik dalam kelas indoor learning maupun di luar kelas outdoor learning. Baik hiburan dengan nyanyian, brain game, musik, outbound, ataupun dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan seperti diskusi cerdas cermat. Materi keempat, teori belajar berbasis edutainment. Pengertian teori belajar berbasis edutainment adalah serangkaian bentuk teori
yang mengungkapkan dan menjelaskan tentang pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan bagi peserta didik. Karakteristik peserta didik atau anak. Yang pertama, anak bukanlah miniatur orang dewasa. Yang kedua, anak masih dalam tahap berkembang. Yang ketiga, setiap anak memiliki keunikan sendiri. Yang keempat, dunia anak adalah dunia bermain. Yang keempat, anak belum tahu benar atau salah. Yang kelima, setiap karya anak berharga. Yang ketujuh, setiap anak butuh rasa aman. Materi kelima, metode pembelajaran edutainment. Pengertian metode pembelajaran, yaitu cara yang dipergunakan oleh para guru saat berlangsungnya pembelajaran untuk mengadakan interaksi guru dan siswanya. Sedangkan pengertian metode pembelajaran edutainment adalah suatu cara atau prosedur yang ditempuh guru dalam mengelola pembelajaran yang dikemas dalam konsep hiburan sedemikian rupa, sehingga tiap-tiap peserta didik tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang diajak untuk belajar. Jenis metode pembelajaran edutainment. Yang pertama, metode bercerita. Artinya menceritakan atau membacakan cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Yang kedua, metode bermain peran. Merupakan permainan yang dilakukan untuk memerankan tokoh-tokoh, benda-benda, dan peran-peran tertentu yang ada di sekitar anak. Yang ketiga, metode demonstrasi atau peragaan, yaitu kegiatan di mana tenaga pendidik atau guru memberikan contoh terlebih dahulu, kemudian ditirukan oleh anak-anak. Yang keempat, metode pembiasaan. Metode pembiasaan adalah kegiatan yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan untuk melatih anak agar memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu. Metode kelima, metode bercakap-cakap, yaitu suatu cara bercakap-cakap dalam bentuk tanya jawab antara anak dengan anak ataupun antara anak dengan guru. Acuan menu pembelajaran PAUD. Yang pertama, kecerdasan linguistikal. Yang kedua, kecerdasan logikal matematika. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial. Yang keempat, kecerdasan musikal. Yang kelima, kecerdasan kinestetik. Yang keenam, kecerdasan naturalis. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal dan intrapersonal. Yang kedelapan, kecerdasan spiritual. Materi yang keenam, model pembelajaran edutainment. Pengertian model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk membantu kegiatan belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Model pembelajaran edutainment adalah suatu pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang memadukan antara pendidikan dan hiburan agar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Pembelajaran kooperatif bernaung dalam teori konstruktivisme, di mana siswa akan lebih mudah menekankan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi bersama. Yang kedua, model pembelajaran pakem. Istilah pakem diambil dari partisipatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, yang mengacu pada 4 pilar pendidikan yang telah dicanangkan oleh UNESCO, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Yang ketiga, model pembelajaran multiple intelligence,
Istilah multiple intelligence pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Howard Gardner yang berpendapat bahwasanya kecerdasan manusia berdasarkan dari karakteristik dan perilaku yang ia tunjukkan. Yang keempat, model quantum learning. Tujuan quantum learning untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan, untuk menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan oleh otak, untuk membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan karir, untuk membantu mempercepat dalam pembelajaran. Yang kelima, model pembelajaran kontekstual teaching and learning merupakan suatu konsep membantu guru dalam menyelesaikan konten mata pelajaran dengan dunia nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan dalam pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai warga negara dan dunia tenaga kerja. Materi ketujuh, strategi pembelajaran edutainment PAUD. Pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran sebagai kreativitas anak merupakan suatu proses yang membawa sesuatu menjadi hal baru. David Campbell dalam Amangunharjana 1986 berpendapat bahwasanya strategi pembelajaran sebagai kreativitas anak merupakan sesuatu yang baru, itu harus berguna, bernilai, dan dapat dimengerti oleh orang lain. Konsep strategi pembelajaran edutainment. Strategi pembelajaran hakikatnya terkait dengan perencanaan atau kebijakan yang dirancang di dalam pengelola pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Strategi pembelajaran ini berhubungan erat dengan teknik pembelajaran, adalah implementasi dari metode pembelajaran yang berhubungan di kelas. Pada konsep edutainment ini, mengupayakan proses pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Materi ke-8, manfaat pembelajaran edutainment PAUD. Manfaat pembelajaran edutainment PAUD yang pertama, perasaan positif seperti senang maupun gembira akan mampu mempercepat proses pembelajaran. Yang kedua, bisa menjadi batu loncat untuk meraih prestasi. Yang ketiga, pembelajaran yang menyenangkan meningkatkan minat dan motivasi anak. Yang keempat, mencapai hasil belajar yang optimal. Kesimpulannya, manfaat pembelajaran edutainment adalah suatu hal yang berarti atau membantu proses belajar peserta didik yang pembelajarannya dikombinasikan antara muatan pendidikan dan hiburan sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Dengan adanya metode edutainment, pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak membosankan untuk anak usia dini. Materi ke-9, penerapan pembelajaran edutainment. Pengertian penerapan pembelajaran edutainment merupakan rancangan yang telah dijalankan kesedemikian rupa dalam pembelajaran sehingga membuat para siswa aktif, nyaman, dan merasa senang ketika pembelajaran di kelas berlangsung. Aspek-aspek penerapan edutainment. Yang pertama, memberi kemudahan dan suasana gembira. Yang kedua, menciptakan ruang belajar yang kondusif. Yang ketiga, menarik minat anak. Yang keempat, menyajikan materi yang relevan. Yang kelima, melibatkan emosi positif dalam pembelajaran. Yang keenam, menyesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Yang ketujuh, memberi pengalaman sukses. Yang kedelapan, merayakan hasil. Langkah-langkah penerapan metode edutainment. Yang pertama, guru mengawali pembelajaran dengan ice breaking. Yang kedua, guru menyampaikan tujuan dengan memberi gambaran yang kontekstual. Yang ketiga, guru menyampaikan pembelajaran dengan media edutainment yang telah disesuaikan dengan materi pembelajaran intrapersonal. Yang keempat, guru menyajikan pembelajaran berbasis aktivitas
outdoor ataupun indoor melalui lembaga kerja murid. Yang kelima, terakhir, guru menutup pembelajaran dengan memberikan apresiasi atau reward pada murid. Materi ke-10, pembelajaran berbasis bermain dan bernyanyi. Pengertian bermain. Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan guna menyenangkan hati, tidak memiliki aturan tertentu, tidak memperhitungkan hasil akhir, dan media menyenangkan bagi anak untuk belajar. Manfaat bermain yang pertama, manfaat motorik, yaitu manfaat yang menghubungkan nilai-nilai positif mainan yang terjadi pada jasmani anak. Manfaat afeksi, yaitu manfaat mainan yang berhubungan dengan perkembangan psikologi anak. Yang ketiga, manfaat kognitif, yaitu manfaat mainan yang untuk perkembangan kecerdasan anak. Yang keempat, manfaat keseimbangan, yaitu manfaat mainan yang berfungsi melatih dan menggambarkan panduan antara nilai-nilai positif dan negatif dari suatu permainan. Pengertian bernyanyi. Bernyanyi merupakan mengeluarkan suara dengan syair-syair dilakukan. Mengelola kelas dengan bernyanyi berarti menciptakan dan mengelola pembelajaran menggunakan syair-syair yang dilakukan. Biasanya, syair-syair tersebut disesuaikan dengan materi-materi yang akan diajarkan. Manfaat bernyanyi. Yang pertama, sarana relaksasi dengan menetralisasi denyut jantung dan gelombang otak. Yang kedua, menumbuhkan minat dan menguatkan daya tarik pembelajaran. Yang ketiga, menumbuhkan proses pembelajaran lebih humanis dan menyenangkan. Yang keempat, membangun retensi dan menyentuh emosi dan rasa estetika siswa atau melatih kepekaan rasa dan emosi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.